Saudara, apakah kamu mau tahu caranya masuk ke sorga? Caranya adalah dengan bertanya dan belajar kepada orang yang pernah turun dari sorga. Karena kalau pernah ada orang yang turun dari sorga, tentu dia tahu caranya balik ke sana. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, siapa orang yang pernah turun dari sorga? Yohanes 1 ayat yang ke-14, demikianlah firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman di sini adalah firman Allah, dan dikatakan telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti firman Allah dari sorga datang ke dunia. Kemudian di Yohanes 3 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi di sini jelas Allah mengutus atau mengirim anaknya dari sorga ke dunia untuk apa? Untuk misi penyelamatan. Siapa yang Tuhan mau selamatkan? Saudara dan saya. Sekarang saudara, siapakah dia firman yang telah menjadi manusia? Siapakah dia anak tunggal Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia? Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah firman Tuhan yang telah turun ke dunia dan menjadi manusia. Dia, Yesus, adalah anak tunggal Allah yang datang ke dunia untuk sebuah misi penyelamatan, yaitu menebus dosa saudara dan saya. Haleluya. Jadi inilah yang membedakan agama Kristen dengan agama lain di dunia ini. Karena kita percaya kalau keselamatan adalah kasih karunia Allah. Artinya pemberian Allah. Dan diberikan secara cuma-cuma oleh Allah melalui iman kita di dalam Yesus. Kita percaya kalau keselamatan datangnya dari Tuhan dan bukan dari hasil usaha kita. Bukan karena amal ataupun pekerjaan baik kita. Sebab demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, orang yang mengira bisa membeli keselamatan dengan berbuat baik, melakukan banyak amal, pada akhirnya mereka akan merasa ragu dan berpikir apakah semua usaha mereka sudah cukup baik. Sudah cukup banyakkah semua amal yang mereka lakukan? Sudah cukup layakkah hidupku? Hati mereka akan dipenuhi dengan kebimbangan dan ketidakpastian tentang apa yang menanti mereka di akhirat nanti. Saudara, Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kalau manusia dengan usahanya sendiri tidak akan bisa membawa mereka ke sorga. Sekarang mari kita ibaratkan melakukan perbuatan baik itu seperti sedang membangun sebuah tangga yang tinggi menuju pintu sorga. Jadi setiap perbuatan baik, setiap amal yang kita lakukan, itu seperti kita sedang membangun sebuah anak tangga yang semakin tinggi dan sampai ke pintu sorga. Sekarang ketika kita mau membangun tangga menuju pintu sorga dengan perbuatan-perbuatan baik kita akan dihadapkan dengan dua masalah yang besar. Masalah yang pertama adalah, apakah kamu tahu di mana lokasi sorga itu berada? Kalau kamu tidak tahu di mana lokasi sorga, lalu tangga itu akan menuju kemana nanti? Dan masalah yang kedua adalah mahalnya harga sebuah keselamatan. Harga sebuah keselamatan itu terlalu mahal, sehingga tidak akan mampu kita bayar dengan ratusan, ribuan, bahkan jutaan perbuatan baik. Harga sebuah keselamatan itu tidak ternilai harganya, saudara. Tidak ada harga di dunia ini yang bisa ditempel untuk menjadi harga sebuah keselamatan. Seumur hidupmu di dunia ini pun tidak akan cukup waktu untuk melakukan amal ataupun perbuatan baik yang setimpal dengan harga sebuah keselamatan di sorga.
Dan saking mahalnya, harga sebuah keselamatan harus dibayar dengan darah Kristus di atas kayu salib. Darah anak domba Allah yang tidak berdosa itu harus dicurahkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara, sejarah telah menjadi saksi kalau manusia berulang kali selalu gagal dalam usahanya mencari jalan menuju ke sorga. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus sendiri telah datang dari sorga ke dunia untuk menunjukkan jalan itu kepada kita. Sebab inilah yang Tuhan Yesus katakan tentang dirinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini Yesus mengatakan kalau dia adalah jalan. Tetapi mungkin saudara bertanya, yang dimaksud dengan jalan itu apa? Apakah satu-satunya jalan? Ataukah hanya salah satu jalan saja? Jawabannya ada di kalimat berikutnya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan, Yesus tidak mengatakan sebagian dari kalian bisa datang kepada Bapa melalui aku. Tetapi tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalimat tidak ada seorang pun artinya semua orang harus melalui Yesus untuk datang kepada Bapa di sorga. Jadi kalimat ini telah mengeliminasi, mendiskualifikasi semua jalan lain yang ada pada saat itu, yang pernah ada, ataupun yang akan ada. Kalimat ini telah menegaskan kalau Yesus adalah the one and the only way to heaven, the one and the only way to God, the one and the only way to salvation. Manusia boleh mengatakan banyak jalan menuju ke Roma, tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan hanya ada satu jalan menuju ke sorga, yaitu melalui iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini pintu kasih karunia masih terbuka, saudara. Pintu kasih karunia masih terbuka lebar. Selama masih bisa dikatakan hari ini. Selama saudara masih bisa melihat matahari bersinar. Kasih karunia Allah masih terbuka lebar. Jadi terimalah keselamatan dari Allah. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Karena keselamatan itu adalah imbalan dari iman percaya kita. Bukan karena perbuatan baik kita. Saya akan menutup renungan hari ini dengan sebuah ayat yang begitu indah. Yang Tuhan Yesus katakan tentang keselamatan yang dia tawarkan kepada saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.